Dan saudara, jika Anda menolak divaksin setelah ditetapkan menjadi sasaran penerima vaksinasi COVID-19, hati-hati, ada sanksi yang mengintai berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 yang baru diterbitkan oleh Presiden. Sanksinya mulai dari penundaan bantuan sosial sampai denda, bahkan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami selaku tim Ahmad Subarjo dengan saya, Syarifah Fatimah Tazura Asegaf, selaku pembicara pertama, bersama rekan pembicara kedua kami, saya Herpandu Hadi Wibowo, dan rekan pembicara ketiga kami, saya Kipet Rehan. Dengan ini, mendukung dengan tegas mosi perdebatan kita kali ini, yakni sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin. Naskah Komprehensif UUD RI 1945 buku 8 halaman 306 menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang meliputi pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat. Maka atas ini, pelaksanaan penundaan bansos terhadap penolakan vaksin merupakan hal yang tepat untuk penanggulangan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syarifah selaku pembicara pertama pihak pro. Sebelum masuki bangunan argumentasi kami, izinkanlah saya untuk menghantarkan latar belakang kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya penyebaran COVID-19 merupakan darurat kesehatan yang sangat membahayakan. Dalam Konstitusi Pasal 28H ayat 1, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Adanya kewajiban negara untuk menjamin pelayanan kesehatan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat 3 Konstitusi, kemudian mendorong pemerintah untuk mencanangkan program vaksinasi sebagai prioritas penanggulangannya. Ilmuwan WHO Dr. Somya mengatakan, vaksinasi merupakan proses untuk menciptakan antibodi yang dapat melawan penyakit, di mana nantinya orang yang divaksin akan terlindungi dan rantai penyebaran dapat terputus. Namun, melihat data yang ada dari Indikator Politik Indonesia, masih terdapat sebesar 41% warga menolak vaksinasi. Survei Satgas Covid menunjukkan banyak masyarakat yang kurang mampu atau rentan yang menolak vaksinasi disebabkan oleh keraguan. Sehingga atas alasan ini, kami tim Pro sekali lagi menyetujui mosi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin. Dewan Juri terhormat, perlu kita pahami bersama, berdasarkan pasal 1 angka 1 Permensos 1 2019, bansos adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Sehingga melalui definisi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa bansos sejatinya merupakan hak rakyat, namun hak tersebut adalah derogable rights, yakni hak yang dapat dibatasi oleh undang-undang. Prinsip Sirakusa menyebutkan pembatasan dan pengurangan hak boleh dilakukan sepanjang bertujuan untuk mendukung hak-hak lainnya. Terkait ini, kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak penerimaan bansos. Sehingga demikian Dewan Juri yang terhormat, penundaan bansos dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menstimulus masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan vaksinasi, sehingga mereka dapat mendapatkan bansosnya. Berangkat dari hal tersebutlah, kami menghadirkan 2 poin urgensi, yakni yang pertama, mencapai herd immunity melalui vaksinasi mencapai 70% dari populasi nasional, yang mana perwujudan hal ini nantinya akan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berupa kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Dan yang kedua adalah sanksi penundaan bansos sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan agar herd immunity segera tercapai, serta sebagai pelaksanaan amanat dari Perpres 14 tahun 2021. Yang mana poin-poin ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga tim kami. Atas berbagai hal tersebutlah, kami tetap menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lex prospicit non respicit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Sejalan dengan ini, maka kami mengamini kebijakan pemerintah dalam memberi sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin sebagai stimulus masyarakat terhadap bencana global yang menyangkut kesehatan masyarakat di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Herpandu selaku pembicara kedua dari tim Pro yang akan mengelaborasi penyampaian dari pembicara ke-1. Dewan Juri yang terhormat, merujuk pada pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 UU Kesehatan menyatakan pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan dan menyediakan fasilitas kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan pengaturan tentang hak asasi manusia, negara sebagai penjamin dan pelaksana memiliki kewajiban untuk menanggulangi COVID-19. Maka, diperlukan upaya percepatan, kepastian, dan pelaksanaan vaksin COVID-19 sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan roadmap dan kajian ITAGI serta SAGE WHO, sasaran vaksinasi COVID-19 adalah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun.
serta dilaksanakan dalam 4 tahapan pada periode berbeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, proses vaksinasi bertujuan untuk membentuk herd immunity yang setidaknya mencapai 70% populasi nasional. Sebagaimana poin urgensi yang telah disampaikan oleh pembicara satu, herd immunity merupakan bentuk perlindungan terhadap penyakit menular. Namun, sebuah ironi jika melihat fakta yang ada bahwa masih banyak masyarakat yang menolak vaksin, di mana berdasarkan hasil survei Satgas Covid, sebagian masyarakat yang menolak vaksin adalah dari masyarakat yang kurang mampu. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa penundaan bansos ini merupakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan 4 Perpres nomor 14 tahun 2021 yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 dan disertai dengan sanksi administratif berupa penundaan bansos bagi yang tidak mengikutinya. Dan menurut kami, langkah pemerintah dalam menerapkan sanksi ini adalah upaya untuk menstimulus masyarakat akan pentingnya percepatan vaksinasi di kala pandemi COVID-19. Dan atas amanat Perpres tersebut, maka vaksinasi itu adalah wajib. Sehingga kami menegaskan kembali bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun kekhawatiran yang timbul dari penundaan vaksin ialah hak untuk menerima bansos menjadi hilang. Namun, hal tersebut tidaklah benar. Sanksi penundaan bansos tidak menjadikan hak penduduk mendapat bansos itu hilang, akan tetapi hanya ditahan untuk sementara waktu. Utrecht pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain. Sebuah sanksi dimaksudkan agar segala norma yang telah diatur dalam perundang-undangan dilaksanakan dan tidak dilanggar. Mengacu pada teori positivisme hukum yang digagas Austin, untuk dapat disebut hukum diperlukan adanya unsur-unsur, yaitu penguasa, perintah, kewajiban untuk menaati, dan sanksi bagi mereka yang tidak taat. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Salah satunya tertuang dalam ketentuan sanksi administratif ini. Ini adalah sanksi yang paling tepat untuk diterapkan karena sanksi ini dapat langsung dilaksanakan tanpa perantaraan pihak ketiga, yaitu tanpa perantaraan kekuasaan peradilan. Tetapi dapat dilaksanakan secara langsung oleh administrasi sendiri. Dalam hal itu, ketika nantinya masyarakat yang termasuk dalam kriteria wajib vaksin namun tidak mengikutinya, maka sanksi administratif berupa penundaan bansos dapat diterapkan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, adanya sanksi penundaan bansos ini tidak serta-merta diterapkan pada masyarakat yang tidak mengikuti vaksin. Dibutuhkan adanya limitasi atas apa yang dimaksud dengan klausula tidak mengikuti ini. Perlu dipahami bahwa tidak mengikuti bukan secara langsung menolak adanya vaksin, sehingga harus dibedakan antara masyarakat yang memang menolak untuk mengikuti dengan masyarakat yang tidak dapat mengikuti. Maka dalam hal ini kami menggagas suatu ius constituendum, yakni menetapkan pengaturan tambahan terkait siapa saja yang ditunda bansosnya, di mana melalui gagasan tersebut akan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sejalan dengan hal tersebutlah penerapan sanksi administratif sangat tepat untuk menghentikan penolakan vaksinasi dari kategori masyarakat yang rentan. Melalui gagasan ini akan mendorong masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan program vaksinasi demi menjamin tercapainya 70% target sasaran yang akan mengantarkan kita pada herd immunity yang berkelanjutan hingga terbebas dari jeratan penularan COVID-19. Di mana terkait gagasan tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami. Sekian dan terima kasih. Menurut filsuf asal Italia Marco Cicero dengan buku yang Kikus berpendapat bahwa di bawah ancaman situasi darurat apapun, keselamatan rakyatlah yang harus diprioritaskan hingga titik di mana kita bisa mengesampingkan aturan hukum. Dalam hal inilah, sanksi administratif berupa penundaan bansos sejatinya menjadi sistem implementatif upaya percepatan vaksinasi demi menciptakan adanya public health dan herd immunity sebagai perwujudan amanat dari Perpres 14 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilbert sebagai pembicara ketiga tim Pro akan membawa komparasi dan solusi yang akan memperkuat standing position kami. Para Dewan Juri yang bijaksana dan rekan-rekan pemerhati konsumsi yang budiman, izinkanlah saya untuk memaparkan komparasi yang mana akan membuktikan bahwa bangsa Indonesia patutnya melaksanakan sanksi penundaan bansos bagi masyarakat yang menolak vaksin. Dewan Juri yang terhormat, melihat situasi yang kita hadapi di mana banyak rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya masih memerlukan kuota yang lebih karena semua penuh terhadap pasien COVID-19. Selain itu,
Indonesia juga mengalami kendala di mana kurangnya lahan pemakaman untuk pasien COVID yang telah meninggal dunia. Bukan hanya masyarakat yang terkena dampak pandemi ini, melainkan tenaga medis selaku garda terdepan kedua setelah masyarakat pun juga terdampak. Oleh karena itu, saya selaku penjara ketiga tim pro sangat mengaminkan bahwa sejatinya negara kita memerlukan penundaan bansos terhadap masyarakat yang menolak vaksin agar negara kita dapat mencapai herd immunity dan pandemi bisa berakhir dengan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan grafik penurunan kasus COVID yang semakin hari semakin menurun. Fakta sunt potentiora verbis yang berarti perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dilansir dari Johns Hopkins University yang menjadi acuan dunia terhadap statistik dan Harvard in Data, telah tercatat bahwa setidaknya 176 kasus baru di Indonesia, dengan setidaknya 50,6% penduduk Indonesia yang telah melakukan vaksin dosis pertama dan 34,5% telah divaksin secara lengkap. Dan kita memerlukan 70% masyarakat negeri maritim ini dari total penduduk Indonesia untuk mencapai herd immunity. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan di konstitusi yang budiman, izinkanlah saya untuk mengkomparasikan data yang telah saya kumpulkan pula dari negara Spanyol sebagai contoh negara kita ini. Dilansir dari data University of Madrid, negeri Matador ini telah melakukan vaksinasi secara penuh kepada 61% penduduknya, di mana salah satu kunci keberhasilan vaksin COVID ini adalah kepercayaan pada sistem kesehatan. Studi Imperial College London yang diterbitkan pada Juni bahwa 79% di Spanyol mempercayai vaksin COVID-19, dan dari hasil survei yang dilakukan indikator politik Indonesia, hanya 55% masyarakat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi. Berbagai sebab menolak atau meragukan vaksin pun telah disampaikan masyarakat dalam penelitian aspek pengetahuan dan keyakinan. Masyarakat yang menolak vaksin sebagian besar dikarenakan masih meragukan keamanannya 30% dan tidak yakin bahwa vaksinasi akan efektif 22%, sementara sebagian kecil lainnya menyatakan tidak percaya vaksin 13%, takut kepada efek samping 12%, alasan agama 8%, dan alasan lainnya 15%. Atas sebab yang demikian, maka kami sebagai tim pro akan memberikan solusi yang solutif atas permasalahan yang ada. Yang pertama adalah dibutuhkannya pengaturan tambahan yang menjelaskan siapa-siapa saja yang ditunda bansosnya, yakni masyarakat yang melakukan penolakan melalui gerakan masif, melakukan penyebaran berita bohong terkait vaksin di media, dan yang menghasut masyarakat lainnya agar tidak melakukan vaksinasi, sehingga menyebabkan terhalangnya pelaksanaan vaksin. Kemudian, solusi atas alasan masyarakat yang menolak atau meragukan vaksin adalah melalui soft approach mechanism, di mana pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi secara intens dan berkelanjutan terkait fungsi dan prosedur vaksin COVID-19 melalui memanfaatkan tempat berkumpul komunitas dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menyebarkan dan membenarkan informasi tentang vaksin, mengembangkan peta sosial, dan mengidentifikasi rumah-rumah penduduk usia 18 sampai 59 tahun yang belum divaksinasi. Perlu dipahami bahwa penundaan ini hanya akan dilakukan sementara waktu hingga titik di mana mereka melakukan kewajiban untuk divaksin. Dewan juri, meskipun terdapat sanksi penundaan bansos, kami tetap mengamini pentingnya hak-hak yang ada dalam masyarakat, sehingga akan tetap dilakukan upaya penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai penunjang kelancaran untuk mencapai herd immunity. Diskusi adalah kunci dalam menemukan harmoni. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami dan Jayalah konstitusi.